touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan cabur saya, yaitu freediving. Nah, yang pertama itu apa itu olahraga freediving? Nah, freediving adalah olahraga menyelam di bawah air tanpa menggunakan alat bantu pernapasan seperti tabung oksigen. Nah, di sini ada video cara menyelam ke dasar kolam atau laut. Nah, yang pertama ada itu ada feet first. Nah, ini mana gerakannya itu kita menyelam menggunakan kaki dengan bantuan tangan lalu sejajar. Nah, yang kedua ada head first. Nah, yang dimana gerakan ini menggunakan kepala terlebih dahulu lalu dibantu dengan tangan dan kaki. Terus yang terakhir ada head first with swim. Nah, yang dimana gerakan ini menggunakan gerakan gaya renang lalu menyelam menggunakan kepala dan tangan sebagai bantuan dan kakinya. Dilanjut teknik ekualisasi. Nah, teknik ekualisasi ini yang ke satu menutup hidung lalu mengembuskan udara sampai telinga terasa ada hembusan. Jadi kita itu menutup hidung di saat di bawah air. Nah, sampai telinga terasa hembusan napas. Tuh. Terus lalu kedua ini menelan ludah sampai terasa ada udara yang menekan di telinga. Nah, kita menelan ludah di bawah air sampai telinga kita berasa ada hembusan. Kalau misalkan satu atau dua ludah belum berhasil, kita coba berkali-kali. Nah, terus dilanjut ada menggerak-gerakan rahang sampai terasa di telinga. Nah, jadi pas di bawah air itu kita menggerak-gerakan rahang itu sampai terasa di telinga. Lanjut. Nah, lanjut, apakah bisa berenang jaminan bisa diving? Nah, menurut kalian bisa nggak? Pasti tidak bisa ya. Nah, jawabannya tidak, karena berenang lebih fokus ke dasar ke atas air, sedangkan freediving ini membutuhkan keterampilan yang berbeda. Seperti yang pertama, mengatur pernapasan di bawah air. Nah, mengatur pernapasan di bawah air itu tidak boleh seperti bernapas di permukaan. Itu harus menggunakan alat regulator. Terus yang kedua, teknik keselamatan di bawah air. Nah, teknik keselamatan di bawah air ini contohnya ekualisasi, kontrol, terus gaya apung. Cara mengatasi keadaan darurat itu. Terus ketiga itu ada kondisi psikologis. Nah, yang dimana kondisi psikologis ini
banyak orang yang bisa berenang tetapi masih panik karena melihat kedalaman dan jaraknya gitu. Jadi berenang hanya sekedar syarat. Terus jadi berenang itu hanya sekedar syarat, bukan jaminan untuk bisa menyelam. Tuh. Jadi diving tetap membutuhkan bimbingan atau pelatih ketika masih pemula dan masih belum mempunyai sertifikat. Itu. Terus dilanjut, ada bagaimana non sertifikat bisa ikut diving. Nah, jadi jawabannya karena yang mereka lakukan biasanya bukan penyelamatan mandiri bersertifikat, melainkan program pengenalan atau intro diving. Nah, jadi yang tidak bersertifikat juga bisa melakukan pelatihan atau pembelajaran free diving. Bisanya kenapa? Karena dia bukan karena dia masih pengenalan atau intro. Nah, yang dimana membutuhkan pelatih atau coach, sama aja. Jadi jangan khawatir kayak yang masih belum bersertifikat bisa belajar free diving dengan catatan ada pelatih gitu. Jadi cabur free diving ini bukan hanya yang bersertifikat saja yang bisa melakukan latihan, tetapi juga yang non sertifikat juga bisa. Dengan catatan itu harus ada bimbingan atau pelatih. Mungkin thank you, sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.